Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Fernando, BP 1901 32020. Saya dari D3 Teknik Listrik kelas 2B. Saya akan membahas aplikasi syariah zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut logat artinya suci dan subur, sedangkan menurut istilah syar'ah yaitu mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan atau membersihkan. Hukum zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2. Zakat mal atau zakat harta. Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil ternak, emas dan perak, pertanian atau makanan pokok, harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja atau profesi, harta temuan. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Benda yang wajib dizakati. Yang pertama, binatang ternak. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya harta unta, sapi, kerbau, dan kambing. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup atas 1 nisab, sampai 1 tahun lamanya dipunyai, digembalakan rumput yang mubah, binatang yang diumpan. 2. Emas dan perak. Nisab emas adalah mistikal atau sama dengan 93,4 gram. Zakatnya 5%. Adapun perak, nisabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram. Zakatnya 2,5%. Yaitu jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari ukuran nisab dan haul atau 1 tahun, berkewajibanlah bagi pemiliknya atau untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut. Yang pertama, milik orang Islam. Kedua, yang memiliki yang merdeka. Yang ketiga, milik penuh atau dimiliki dan menjadi hak penuh. Yang keempat, sampai nisabnya. Yang terakhir, sampai 1 tahun disimpan. Yang ketiga, makanan hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buah yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah anggur dan kurma. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut. Yang pertama, pemiliknya orang Islam. Yang kedua, pemiliknya orang Islam yang merdeka. Yang ketiga, milik sendiri. Keempat, sampai nisabnya. 5, makanan itu ditanam oleh manusia. Yang keenam, makanan itu mengenyangkan dan tahan lama, disimpan lama. Yang keempat, hasil tambang. Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nisab sebagaimana nisab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya seketika itu juga. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. Barang rikas itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga. Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikas. Yang pertama, orang Islam. Kedua, orang merdeka. 3, milik sendiri. Yang keempat, sampai nisabnya. Yang kelima, harta perniagaan. Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya lebanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nisab. Maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5%. Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah yang pertama, yang memiliki orang Islam. 2, milik orang yang merdeka. Yang 3, milik penuh. Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i atau agama untuk menjadi pedoman
menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Jika telah sampai ukuran tersebut, orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih diwajibkan mengeluarkan zakat. Syarat-syarat nisab adalah sebagai berikut. Yang A, harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencarian. Yang B, harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun atau haul, terhitung dari hari kepemilikan nisab dengan dalil hadis Rasulullah SAW. Tidak ada zakat atas harta kecuali yang telah melampaui 1 haul atau 1 tahun. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan hukum Islam. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan janji jalan menembus dirinya. Yang tidak berhak menerima zakat yaitu yang pertama, orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hamba saya, karena masih mendapat nafkah atau tanggung dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami atau ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang kelima, orang kafir. Hikmah zakat. Hikmah dari zakat antara lain, yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SAW. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah atau kurang mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.